Ya, selamat pagi anak-anak. Hari ini saya ingin membahas tentang latihan uji kompetensi ya, latihan uji kompetensi ya, untuk yang kedua dan yang ketiga ada sub 2.1 ya. Ini di bab vektor. Ini nanti untuk yang latihan uji kompetensi 2 itu mulai dari nomor 4 sampai nomor 7, sedangkan untuk yang uji kompetensi 3 itu nomor 1 sampai nomor 4. Nah, diperhatikan baik-baik. Kita mulai untuk yang nomor 4. Untuk yang nomor 4, pada latihan uji kompetensi 2 ya, untuk bab 2.1. Ini kita mulai dari nomor 4 ya. Di situ jika vektor P 2,-2 akar 3 itu sudut yang dibentuk P dengan suhu X positif sama dengan ini anak-anak tinggal menggambar saja, misalkan seperti ini, vektornya ini vektor P, ya ini berarti sudutnya di sini alfa, sedangkan vektor P ini adalah 2, ini 2 akar 3. Ya. Ini posisinya untuk X, ini posisinya untuk Y, sehingga kalau kita ingin mencari sudutnya, mudah ya, berarti kita tinggal tentukan saja tan alfanya ini sama dengan apa? Y per X. Ini sama dengan min 2 akar 3 per 2 per 2. Sehingga tan alfanya sama dengan min akar 3. Nah, kita tahu min akar 3 ini, ada salah gambar ya. Maaf, ini berarti bukan seperti itu karena negatif ya. Kalau negatif kebalik gambarnya. Ya. Kalau negatif itu gambarnya ke bawah. Ya. Ini seperti ini. Nah, berarti ini alfanya di sini. Ya, ini P-nya. Nah, kalau sudut seperti ini kita menghitung sudut ya, sudut alfa di sini. Berarti kan kita bisa menentukan nih. Ya, kita bisa menentukan sudutnya berapa. Kita bisa menggunakan dengan tangan ya. Nah, di sini min akar 3 ya. Berarti di sini kita bisa membuat alfanya itu adalah 300 derajat seperti itu ya. Karena di sini tidak diterangkan alfanya yang di mana. Hanya vektornya saja. Mungkin mungkin yang terjadi seperti ini ya. Ini alfanya bukan seperti ini, tetapi karena ini sudutnya kan ternyata 300 nih. Kalau kita kalau kita ambil dari X positif ya berarti ini ya. Gitu ya, ini alfanya. Itu yang nomor 1. Kemudian yang nomor 2, nomor 4 maaf, nomor 5 maaf. Nah, nomor 5 itu vektor A-nya itu besarnya adalah 3,-4. Kemudian vektor B-nya ini adalah 1, P. Ini ditentukan panjang A sama dengan panjang P, panjang A sama dengan panjang B. Jadi panjang A sama dengan panjang B. P-nya berapa? Nah, dari sini berarti kita harus menentukan panjang P-nya terlebih dahulu ya. Berarti kita bisa tuliskan begini aja, langsung 3 kuadrat ditambah min 4 dikuadratkan. Ini sama dengan akar 1 kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, masing-masing kita kuadratkan, luas kiri dan luas kanan, sehingga jadinya yang sebelah sini ini berarti 25 ya. Karena ini 25 ya. Di sini berarti 1 plus P kuadrat ya. Sehingga P kuadratnya sama dengan 24, P sama dengan plus minus akar dari 24. Akar dari 24 itu kita bisa buat menjadi plus minus 2 akar 6. Seperti itu. Untuk yang nomor 5.
Nah, kemudian untuk yang nomor 6. Nah, nomor 6 itu diketahui P-nya itu adalah min 7, 8. Kemudian A-nya itu titiknya adalah 1,2. Dan kemudian ada keterangan besar B itu sama dengan besar B. Ya. Dan juga AB itu nilainya sama dengan min B. Ya. Kita disuruh menentukan koordinat B. B-nya koordinatnya berapa. Ya kayak tadi ya, kita ambil kok B-nya itu misalkan X, Y. Kita tahu AB-nya itu kan sama dengan min P. Ya, AB sama dengan min P. Nah, kita ambil saja AB, vektor AB sama dengan min P. AB ini kan B min A, ya, sama dengan min P. B min A, A-nya sudah ketemu. B-nya sudah ada, itu XY dikurangi dengan A-nya itu 1, yang bawah dikurangi dengan min dikurangi dengan min 2 ya, sama dengan vektor min V. Vektor min V berarti min 7, 8. Ya. Nah, dari sini kan kelihatan nih X min 1, nah, kita dapat X min 1 sama dengan 7, berarti X-nya sama dengan 8. Ya. Kemudian yang kedua adalah Y plus 2 sama dengan min 8. Berarti di sini Y-nya adalah min 10. Berarti kan kita sudah tahu nih koordinat B. Jadi koordinat B-nya adalah 8, min 10. Nah, kemudian yang berikutnya nomor 7. Nah, nomor 7. Nah, nomor 7 itu yang diketahui adalah PQ. Ya, PQ. PQ ya. PQ, vektor PQ itu sama dengan 32. Kemudian PR-nya adalah 51. Ya, vektor PR 51 yang disuruh adalah IR. Itu berapa? Nah, PQ kita tidak tahu. Ya, PQ kita tidak tahu. Kalau kita seperti ini, kita ambil saja nih, misalkan ya nilai P-nya. Itu misalkan, supaya nggak bingung, saya kasih subscript-nya adalah P. P seperti ini. Ya. Sehingga untuk Q, ya, untuk Q, titik Q, ini kita bisa ambil yaitu apa? 3 plus XP sama 2 plus YP. Sedangkan titik R kita bisa ambil sebagai 5 plus XP, 1 plus YP. Nah, ini sudah dalam bentuk Q dan R. Ya. Nah, sehingga kita tinggal masukkan saja ke QR ya, ke QR. QR itu kan sama dengan apa? R dikurangi Q. Ya. Ini berarti kita masukkan saja nilainya 5 plus XP. Ya. Di sini itu 1 plus YP dikurangi dengan 3 plus XP. Kemudian 2 plus YP. Nah, ini kan kelihatan ya. Ini ada XP dikurangi XP kan 0, berarti tinggal R-nya itu adalah berapa? 5 dikurangi 3 itu 2, sedangkan 1 dikurangi 2 itu min 1. Nah, ini vektor QR-nya sudah didapat. Kemudian kita buat QR, panjangnya berapa? Nah, berarti 2 kuadrat tambah min 1 kuadrat sama dengan akar 5. Ya. Itu untuk yang uji kompetensi
2. Nah, sekarang kita beranjak ke uji kompetensi 3. Nomor 1. Vektor posisi dari titik A, ya, vektor posisi dari A min 2,5. Vektor posisi ini berapa? Nah, ini tinggal ubah aja. Ya, berarti apa? Ya, sama ya, A min 2, 5. Ini adalah vektor posisinya. Ya, untuk A. Karena kita melihatnya dari mana? Dari 0,5. Kemudian yang nomor 2, itu disuruh vektor satuan. Vektor satuan dari V. Vektor satuan dari V. 6, 8. Ya, berarti kita sesuai saja ya vektor satuan. Vektor satuan itu berarti kan U, V seperti ini. Ya. Ini adalah V per besar V. Berarti V per besar V. V per besar V. Ya, berarti 1 per besar V dikali dengan vektor V itu sendiri. Besar V berarti 1 per akar 6 kuadrat tambah 8 kuadrat ya, dikali dengan 68. Ini kan 10 ya, berarti 1 per 10 dikali dengan 68. Ya, sudah seperti ini. Ya. Ini adalah vektor satuannya. Kemudian yang nomor 3, vektor satuan lagi. Vektor satuan dari vektor posisi. Ya, vektor satuan dari vektor posisi. Vektor satuan. Berarti kan vektor satuan dari vektor posisi A 8,5. Berarti dari 8,15. Nah, ya sama ya seperti tadi. Berarti UA itu sama dengan 1 per besar A dikali dengan vektor A itu sendiri. Berarti 1 per 8 kuadrat tambah 15 kuadrat dikali dengan 8, 15. Sama dengan 8 kuadrat plus 15 kuadrat itu berarti 1 per akar 64 ditambah 2, 25 ya. 225 berarti di sini 1/17. Ini tetap nah, jadi 1/17 kali vektor 8, 15. Yang berikutnya yang nomor 4, terakhir untuk LUK ini, misal AB sama dengan 56, AC-nya adalah 74, maaf, 74. Kemudian titik B itu adalah 2,1. Nah, yang ditanya adalah vektor posisi C. Vektor posisi C. Nah, berarti kalau seperti ini, kita bisa mendapatkan titik A-nya. Ya. Titik A-nya. Karena di sini yang ada variabel C-nya kan ada vektor AC ya, berarti kita bisa mendapatkan titik A. Titik A kita bisa mendapatkan dari mana? Ya API ini ya, dari API ini. Berarti kita bisa mendapatkan titik A-nya itu dari ini 2 dikurang 5, 2 dikurang 5, 1 dikurang 6. Jadi titik A-nya adalah min 3, min 5. Nah, titik A-nya sudah dapat, ya, tinggal kita gunakan untuk yang nilai di vektor AC. Ya. Sehingga untuk vektor posisi C, ya ini kita bisa tentukan saja, kan AC-nya 74, berarti 7
4 ya, dikurangi dengan 7, 4 vektor posisinya ya. Vektor posisi AC berarti kita tinggal masukkan saja, tidak perlu seperti itu. Kita tinggal masukkan, berarti tinggal 7 min 3, 7 min 5 ya, sehingga kita mendapatkan 4 min 1. Nah, ini 4 min 1 ini adalah vektor posisi dari C ya. Sekian anak-anak untuk pembahasan pertemuan kedua.